bisa ada Komcat ini dengan budget 1 triliun untuk 25.000. Nah, kalau 1 triliun untuk 25.000 itu berarti setiap orang, kalau 1 triliun itu nolnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 6, 9 ya, 12 ya, dibagi 25. Bagi 25 berarti satu orang itu 40 juta ya. Dan yang lucunya ini ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, Pak Ponto ya, bisa bisa tiba-tiba kompak untuk bikin Komcat ini dengan duta Komcatnya tadi, Deddy Corbuzier kan, dari National Guard Amerika. Itu benar-benar didandanin dan diperlengkapi seperti tentara. Mereka bawa benar-benar bawa ini loh, bawa senjata otomatis loh. Di tengah-tengah masyarakat ini ada sheriff, mereka juga punya CIA, mereka juga punya tentara, mereka juga punya polisi, dan polisi kan masuk dalam sipil. Meskipun kontroversi dan banyak kejanggalan-kejanggalan, terutama sekali adalah menyangkut masalah undang-undang. Apa yang dilakukan ini ya tidak selaras dengan undang-undang. Padahal undang-undang dasar itu paling tinggi dari turunan-turunan dari undang-undang yang ada di bawahnya. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 oh lala bebe. Gara-gara Pak Ponto bicara, langsung tiba-tiba menghangat ya Pak Ponto ya. Ya, dihangatkan lah. Karena memang jadi membingungkan. Apa bedanya sama Menwa? Apa bedanya sama wajib militer kalau begitu ya? Apa bedanya dengan wajib militer itu juga menjadi pertanyaan dari rakyat jelata juga termasuk teman-teman yang ada di. Jadi sangat aneh ya. Mengapa kemudian bisa ada Komcat ini dengan budget 1 triliun untuk 25.000. Nah, kalau 1 triliun untuk 25.000 itu berarti setiap orang, kalau 1 triliun itu nolnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 6, 9 ya, 12 ya, dibagi 25. Bagi 25 berarti satu orang itu 40 juta ya. Satu orang kira-kira 40 juta ya. Luar biasa sekali, 40 juta untuk 3 bulan ya, kerja 3 bulan. Nah ini memang, dan yang lucunya ini ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, Pak Ponto ya, bisa tiba-tiba kompak untuk bikin Komcat ini dengan duta Komcatnya tadi, Deddy Corbuzier kan. Memang cukup ini sekali, menarik sekali. Selama 3 bulan digaji 40 juta, itu budgetnya tadi. Tapi Pak Ponto, kalau tadi balik lagi kita ya, cerita masalah National Guard, itu kan mirip kan dengan Komcat kita kan, konsepnya kan. Saya tadi coba cari tahu tentang National Guard itu, ternyata kan memang dari milisi. Dulunya dari milisi yang zamannya itu, itu apa namanya, filmnya The Patriot itu kan, si Mel Gibson itu kan, dari milisi-milisi itu, kemudian dibuatlah dia sisa-sisanya jadi dari National Guard Amerika. Itu benar-benar didandanin dan diperlengkapi seperti tentara. Mereka benar-benar bawa ini loh, bawa senjata otomatis loh, Pak Ponto. Nah, menarik sekali kalau kita cerita National Guard, mereka berfungsi di tengah-tengah masyarakat, sementara ada di tengah-tengah masyarakat ini ada sheriff, mereka juga punya CIA, mereka juga punya tentara, mereka juga punya polisi, dan polisi kan masuk dalam sipil. Itu Pak Ponto. Halo. Shalom. Shalom Bapak Ponto. Ya, shalom. Shalom Pak. Shalom teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Baik, ini menarik sekali. Meskipun kontroversi dan banyak kejanggalan-kejanggalan, terutama sekali adalah menyangkut masalah undang-undang. Apa yang dilakukan ini ya tidak selaras dengan undang-undang. Padahal undang-undang dasar itu paling tinggi dari turunan-turunan dari undang-undang yang ada di bawahnya. Tapi mengapa? Pertanyaan, mengapa Presiden Jokowi
manut saja membentuk komponen cadangan. Saya melihat ini ada kesan yang dipaksakan. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, kita tahu beberapa waktu lalu rame. Si Prabowo ini sebagai Menhan. Ini langkah tindakannya gerasa gerusu, terkesan bagi saya itu dipaksakan. Ada maksud-maksud tertentu. Bayangkan saja, negara dalam keadaan susah, dia mau mengadakan alutsista dengan berhutang 1.760 triliun. Kalau menurut saya ini gendeng ini. Kita dalam keadaan susah membangun pertahanan negara dengan berhutang ke negara Qatar. Ya harapan saya ini dibatalkan, tidak boleh terjadi. Hutang Indonesia sudah banyak. Siapa yang mau bayar? Rakyat suruh bayar lagi. Rakyat itu sudah pontang-panting. Udah banyak yang kelaparan. Usaha-usaha banyak yang macet. Nah, lebih dari itu, saya ingin menyampaikan pandangan saya. Sebagaimana lazimnya di berbagai negara di dunia ini, pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara selalu mengacu pada perkembangan atau dinamika lingkungan strategis, baik yang bersifat global, regional maupun nasional. Ini kita pahami semuanya. Nah, di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi, hampir tidak ada lagi batas negara yang tidak dapat ditembus oleh kemajuan tersebut. Sehingga segala peristiwa yang terjadi di belahan dunia ini dapat segera diketahui. Nah, kembali pada perkembangan lingkungan strategis, analisisnya maka dapat diperkirakan bahwa ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia lebih bersifat non-konvensional atau non-tradisional. Nah, justru ancaman yang paling nyata di era reformasi ini berasal dari dalam negeri, seperti radikalisme, khilafaisme, terorisme, anarkisme, intoleransi, diskriminasi, ketidakadilan, KKN, mafia di berbagai sektor, perdagangan narkoba, perusakan alam, hutan dan ekosistem, anti Pancasila, anti demokrasi, dan sebagainya. Karena itu patut dipertanyakan Pak Ponto, atau kita kritisi terkait kebijakan pemerintah membentuk Komcat dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis dan ancaman nyata yang sedang dihadapi NKRI. Bukankah ini sebuah kebijakan yang tidak dibutuhkan pada saat ini? Mengapa pemerintah tidak fokus memerangi dan mengentasan ancaman nyata seperti yang saya sebutkan tersebut? Jujur saja, mereka-mereka yang mengerti tentang strategi pertahanan ini akan geleng-geleng kepala terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertanyaan saya, siapa yang dapat menyanggah bahwa ancaman nyata yang saya sebutkan tadi terus merongrong dan merusak situasi dan kondisi negara ini? Ancaman nyata ini sangat terkesan dibiarkan saja oleh pemerintah. Kita tidak melihat langkah-langkah konkret dan tegas dari pemerintah untuk memberantas ancaman nyata tersebut. Nah, coba saja dibuktikan apa yang telah dilakukan oleh Kemhan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan ketahanan nasional kita yang rapuh. Sekali lagi, Pak Ponto dan Pak Paul, pembentukan Komcat bukan jawaban, apalagi solusi dalam menghadapi ancaman dari dalam negeri. Betul. Oke. Nah, kita menghadapi ancaman nyata. Kenapa bentuk Komcat? Komcat itu untuk menghadapi apa? Ancaman militer, ancaman konvensional. Jadi tidak ada gunanya Komcat itu ngabis-ngabisin duit sampai 1 triliun. Ini ada kepentingan di balik semuanya itu. Ini harus dikritisi, harus dibongkar habis. Dan harus diaudit. Ya. Negara ini udah hancur-hancuran. Hutangnya banyak sekali. Ekonomi saat ini coba kita semua tahu bagaimana. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Ponto, bagaimana respon atau penjelasan Laksamana Ponto atas kebijakan pemerintah membentuk Komcat dihadapkan dengan perkembangan listra atau ancaman nyata yang berasal dari dalam negeri, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua,
bagaimana semestinya kebijakan dan strategi pemerintah untuk memberantas ancaman nyata dari dalam negeri tersebut yang nyata-nyata terus merongrong dan merusak negara ini. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ya, satu lagi Pak Ponto ya, satu lagi nih Pak Pendeta Johan Subagio. Dua lagi ya, sekalian dari Amerika. Pak Pendeta Johan silakan, lalu yang dari Amerika. Ya, selamat malam semua. Khususnya untuk Pak Jenderal. Saya mau tanya yang penting itu satu ini Pak, kan di Asia Pasifik ini kan lagi rame itu mulai dari China, India, Jerman, Amerika, Australia pada kirim itu ya armadanya ya, kapal perang itu di Natuna. Nah kalau menurut Bapak apa ini kira-kira, apakah mungkin beneran perang seperti zaman dulu Perang Dunia Kedua, atau ini cuman hanya strategi tapi perangnya itu nanti perang dagang dan perang digital atau mungkin biochemical pakai senjata biologis, atau memang perang beneran begilan? Ya mungkin seperti itu saja pertanyaan saya Pak Jenderal. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, ini memang yang Komcat ini memang agak aneh ya, agak asing teman-teman. Saya kira saudara-saudara yang ada di live pun tidak banyak memahami tentang Komcat ini. Saya pun karena dikirimin sama Pak Laksamana Ponto, saya baru ngeh, kemudian saya konsultasi dengan Pak Jenderal Tobing, saya baru jelas. Bener juga, kacau juga ini Komcat ini ya. Oke, lanjut nih, Amerika, Pak Robert. Ya, habis Amerika, lalu sebelum ke Pak Ponto, kita dengarkan laporan Diaken dulu. Silakan Pak Robert. Shalom untuk semuanya, dan terima kasih Pak Pol dan Tabea, Pak Ponto, apa kabar? Ya, Tabea baik. Ya. Kabar baik. Begini Pak Ponto, saya baru masuk, saya baru dengar ini istilah Komcat. Apa itu kepanjangannya Pak? Komponen cadangan. Komponen cadangan. Komponen cadangan. Cadangan. Ya, tujuannya untuk apa itu Pak? Nah, ini tujuannya itu membantu TNI kalau TNI perang. Mendukung TNI untuk TNI perang. Jadi kalau TNI tidak perang harusnya dia tidak membantu, tapi kok dibuat itu loh. Apakah ini mungkin disamakan dengan kalau di Amerika sini kita mempunyai semacam National Guard, Pak. Betul. Tadi saya baru bilang, Pak. Tadi Pak Robert, Pak Robert nggak dari awal tadi ya? Nah, saya baru masuk. Saya baru dengar juga istilah Komcat ini. Ya. Nanti. Jadi kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut karena ini berkaitan dengan otoritas daripada tentunya ini paling tidak Menteri Pertahanan dan juga Presiden. Jadi ini yang paling tertinggi di dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau ini disamakan misalnya dengan National Guard di Amerika, berarti sebenarnya tujuan mereka bukan membantu untuk perang, karena kebanyakan National Guard di sini ada fungsi mereka. Jadi yang National Guard itu yang state dan juga membantu federal. Kalau state itu biasanya itu membantu humanitarian atau disaster. Itu kebanyakan kalau misalnya ada hurricane atau ada wabah. Tim SAR itu ya. Ya. Tim SAR-nya Indonesia. Ya, jadi modelnya seperti itu. Dan kalau yang federal punya National Guard itu yang dikirim ke negara-negara lain, ya misalnya tsunami dulu juga bisa mereka kirim itu waktu di Indonesia. Nah, kalau ini berkaitan dengan membantu itu, saya pikir ya Indonesia justru masih perlu banyak bantuan dari luar. Ya, jadi kalau ironik itu, ya. Ironik dong, berarti itu kan menciptakan suatu proyek yang ada kemungkinan politically speaking, di mana ini ada keinginan untuk mendapatkan uang. Saya tidak tahu berapa banyak itu budgetnya untuk 1 triliun tadi Pak, udah disebutkan Pak. 1 triliun 1 triliun untuk 25.000 pasukan. Ya. Jadi per orang tadi saya hitung, kalau nggak salah hitung tadi 40 juta rupiah per person. Wow, itu that's a lot of money Pak. Untuk Indonesia yang miskin ini terlalu banyak budgetnya. Dan lagi satu, fungsinya untuk apa? Sedangkan Indonesia ya terus terang kita tidak berhadapan dengan
musuh-musuh di sekeliling kita, karena paling musuh kita kan ya antar ASEAN ya. Pak Ponto lebih banyak tahu mengenai ini karena ini strategi. Siapa yang kita lawan? Kalau tahun zamannya Soekarno dulu ya Malaysia. Nah sekarang boleh dibilang ASEAN country itu kan bersahabat. Jadi tidak ada yang dipersiapkan untuk melawan siapapun. Kecuali mungkin kalau ini dipersiapkan, kalau memang Pak Prabowo dan Pak Jokowi mempersiapkan ini untuk melawan khilafah, mungkin ya lain lagi. Karena musuh kita yang terbesar itu adalah sebenarnya para khilafah yang ingin mengambil alih kekuasaan dan menolak dasar negara. Jadi ini membingungkan Pak. Kalau ini tujuannya untuk membuat suatu militer cadangan, ini akan bentrokan dengan apa yang sudah ada, karena ini kan akan membentuk segala macam divisi dan siapa yang menjadi penanggung jawab itu selain daripada Menpangap sendiri. Jadi rasanya tidak cocok dengan keadaan Indonesia. Atau juga yang kita perangi itu nggak tahu perangin apa. Paling kita ya mungkin sekarang yang diprioritaskan perang untuk melawan COVID dan melawan koruptor dan melawan para kadrun. Jadi saya tidak melihat ada gunanya untuk cadangan ini Pak. Jadi untuk itu saya pikir ya Pak Jokowi itu sudah salah besar kalau mengiyakan begitu saja dengan keadaan Indonesia yang tidak ada musuh, negara yang membutuhkan banyak bantuan ekonomi karena terkena dengan pandemi dan tidak ada gunanya kecuali untuk suatu tujuan. Ada musuh yang perlu, tapi itu juga kan sudah ada, kita ada angkatan Pak. Jadi menurut saya mungkin itu pendapat saya untuk apa yang dibentuk oleh dan diinginkan oleh Pak Pangap, dan khususnya ya saya khawatir ini karena pembengkakan pengeluaran yang bisa juga disalurkan mungkin dengan tujuan untuk memperkuat nanti pemilihan supaya ada uang. Nah, itu dia. Jadi ini semua adalah trik-trik untuk menuju kepada keinginan untuk ya, oke Pak Robert. Pak Robert, nanti saya kasih kesempatan lagi buat bicara karena menarik ini, saya sedang menghubungkan dengan National Guard-nya Amerika. Ya. Karena saya juga sudah saya bicarakan. Pak Robert tolong dengarkan komentarnya Ibu Koni di awal tadi. Kira-kira setelah menit ke 50-an tadi kalau nggak salah. Ya. Menit ke-50 di setel ulang, nanti dengarkannya Ibu. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.